Bentar ya, dulu ya, nanti dulu ya, nanti ya, nanti terusin aja dulu, nanti kakak itu. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya nih? Hari sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga mbak-mbak semuanya selalu dilindungi dimanapun Anda berada. Sukses selalu di perantauan. Tak doakan dari tanah air, semoga sampean sehat selalu neng perantauan, Mbak, amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita bakal membahas iki kasusnya nggak jauh beda dengan kasus kemarin. Kalau kasus kemarin iki ada salah satu PRT Indo iki yang dicemburuin oleh dadai. Kalau yang ini yang cemburu bukan dadainya, tetapi yang cemburu kui bobone. Nah, bagaimana ceritanya? Silakan disimak. Tapi sebelum kita bahas video ini, besok aku mau membahas tentang masalah kondisiku pasca pulang ke kampung halaman. Makanya ada beberapa teman yang menanyakan, Mbak, kamu sakit ya? Mbak, kok sekarang wajahmu berubah gini-gini? Mbak, kok kamu pucat sekali. Nah, nanti bakal gue bahas tentang permasalahan ini. Mungkin ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya yang apabila umurnya 35 tahun tapi belum memiliki planning kapan pulang ke tanah air. Jadi semoga dengan adanya pembahasan besok ini bermanfaat tanpa mengurangi rasa hormat buat mbak-mbak semuanya. Ini cuma sharing tok besok ya. Oke, kita bakal bahas kasus sih. Jadi cerita nih, panggil aja Mbak A. Mbak A iki baru pertama kali bekerja ke negara Hong Kong, dapat majikan di daerah Sunley. Finish kontrak 2 tahun. Mbak Eki tidak mau renew kontrak lagi di majikan yang Sunley tadi, karena dia tahu di majikan Sunley Mbak Eki liburnya nggak teratur, 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali. Intinya banyak nggak libur. Karena banyak nggak libur, dia pindah nih cari majikan baru. Nah, majikan yang kedua dia dapatnya di daerah Mefu sana. Jadi nggak perlu aku jelaskan yo, bloknya mana, kemudian flatnya mana namanya, kemudian lantai berapa, tidak perlu aku jelaskan. Intinya majikan kedua iki dapatnya di Mefu. Di situ Mbak E jaga Bobo sama Kongkong. Kemudian yang ngambil Mbak Eki adalah anak Bobo tadi. Nah, atas nama anak kemudian ditaruhlah ke rumah emaknya dia, Bobo atau Kongkong tadi. Setelah dia masuk dan bekerja di situ, dia iki dikira enak ya, cuma jaga mbah 2 aja, dikira enak. Tapi kenyataan nih, lebih cerewet daripada dadai. Tidurnya pun harus mengikuti tidur mereka berdua, makanannya pun juga sembarangan. Jadi intinya Mbak Iki cuman dapat sarapan pagi roti, kemudian siangnya ya salah-salah seperti itu kan kawan. Kalau kamu pengen makanan nasi atau apa, kamu beli sendiri. Tapi mereka sudah menyiapkan mie, dan mie itu nanti pasti dihitung oleh Mbak E. Jadi Anda dibelikan mie nih 5, sampai mie 5 ki tidak boleh habis kurang dari seminggu. Jadi seminggu jatahmu 5 mie. Masalah nanti kamu kekurangan apa mie-nya nanti itu kan urusanmu. Intinya mie 5 kui 7 hari kan kawan, 6 hari lah. Sisanya kamu beli makan sendiri. Kemudian makan malam Mbak Eki selalu mendapatkan sisa dari Mbak E. Jadi kalau mereka sudah makan baru ada sisa, nanti diberikan ke cecenya. Kalau nggak ada sisa, nanti cecenya cuma dikasih sarden. Wipun kadang sarden harus makan 1 kaleng sarden itu sampai 2 kali makan sampai 3 kali makan malam. Dan untuk sayuran, beli secukupnya. Jadi Mbak E kalau pengen makan sayur ya dia harus beli sendiri. Karena 1 kilo sayur nanti harus jadi beberapa hari. Biasa kan Mbak E seperti itu. Nah, iki yang menarik dari kasus iki adalah si Mbak E sering dicemburin oleh bobonya. Jadi Mbak E lanang selalu memberikan makanan, entah itu roti, entah itu kopi. Nanti sampai ketahuan sama Mbak E bobone,
ini baru bayi lanang kuwi nanti dimarahin, si kungkungnya nanti dimarahin sama si istrinya tadi. Kenapa sih kamu memberi cecemu makanan? Jadi ketika ketahuan, maka mereka berdua nanti akan berantem permasalahan makanan yang diberi ke cecenya tadi. Nah, ini membuat si Mbak Ai kuwi, terserah mereka mau berantem, yang penting gue dikasih ya gue terima aja gitu. Nah, ini yang paling gak masuk akal. Lek kemarin kasusnya Mbak E kan balik nih, pulang dari libur. Majikan atau dadanya itu kan cuma bertanya, tim kayak kali kemleng loi ya, seperti itu kan. Sedangkan iki beda Mbak, ketika Mbak E iki pulang libur, padahal Mbak E iki biasa wae dandanane, ditarik bajunya, dilihat digini kan. Jadi dia tuh di belakang nih, dilihat gini kan, ditarik-tarik gini, terus dilihat kemleng ya dari Sam, wah dari Sam kemleng ya. Jadi ini beda sama si Mbak tadi. Mbak tadi yang jadi masalah adalah cantiknya. Kalau dia ini jadi masalah adalah bajunya Mbak E. Dan aku cuma nggak ngomongan toh, tapi ditarik bajunya Mbak dari belakang, kemudian diputar badannya, dilihat baju bagian depan. Terus sambil bilang, wah baju kamu bagus ya, kamu libur tuh pakai baju bagus-bagus ya, seperti itu. Padahal Mbak Iki kalau kerja di tempat Mbak Iki bajunya kaos seperti ini Mbak, oblong kayak gini. Dan kuwi iki kaosnya iki besar-besar rata-rata. Enggak kaos yang pendek-pendek ngono iki enggak. Kaosnya iki besar-besar. Tapi aku ini namanya majikan, kuwi memang dasare enggak seneng sama sampean, iri sama sampean, mbok masyo sampean compang-camping, mbok masyo sampean bajunya kebesaran, mbok masyo sampean bajunya elek, tetap ae sampean kuwi dianggap saingan dia. Yang mana ketika saingan, apapun yang sampean pakai, yang sampean kenakan, gue tetap ae bagi dia itu mewah. Nah, sama seperti Mbak Ai tadi, lek kerja sama Bobo, apapun yang dia pakai gue dianggap mewah, barang mewah. Bahkan sepatu pun juga mewah. Yang paling nyebel nih Mbak Ai kuwi, lek pamane arepe metu kuwi dak diperiksa dhisik, kuwi nggo apa. Lek mlebu kuwi juga diperiksa. Nah, ketika Mbak E kuwi libur, biasanya kalau libur kan kita kan tahu kan kawan, oh di lemari baju kita tuh sudah tertata rapi, kemudian barang-barang kita ini sudah tertata rapi. Tapi ketika kita pulang libur, mesti ada bagian baju yang acak-acakan. Kita kan pasti tahu ya kan kawan, karena kita kok yang mengemas, jadi kita tuh tahu posisinya bagaimana, kemudian kerapiannya bagaimana. Sama Mbak Iki ngono, ketika dia tuh balik libur, dia tuh melihat rata-rata keseringan Mbak Iki ngecek ketika Mbak E libur, dicek neng kamare, dicek neng lemari nih. Dan kui lek ngecek itu mau satu dilihat kan kawan, dicek iki maling apa enggak, iki Mbak E. Nah, ini yang paling unik lagi itu adalah ketika si Mbak kuwi nanti makan malam di luar tanpa ngajak cecenya, kuwi pintu kamare Mbak, pintu kamare Mbah Lanang kuwi dikunci. Bahkan kadangkala Mbak kuwi disuruh keluar ketika mereka tuh makan. Jadi ketika majikan makan, si Mbah Lanang Mbah perempuan tuh makan ke restoran, Mbak kuwi juga disuruh keluar untuk ya jalan-jalan. Intinya kamu tidak boleh di rumah sendiri. Apakah ada mbak-mbak yang mengalami seperti itu? Intinya majikan itu tidak percaya sama sampean ketika sampean tuh ditinggal sendiri di rumahnya. Sampean harus keluar ketika mereka keluar. Ketika mereka makan di luar, kadangkala semua kamar majikannya kuwi harus dikunci. Apakah ada hal yang sama? Silakan komen. Karena memang seberapa lama pun sampean kerja neng gini majikanmu, kadang majikanmu nggak percaya sama sampean loh Mbak. Ya dengan cara yaitu ketika mereka keluar, Anda harus keluar. Ketika mereka liburan, Anda tidak diperbolehkan di rumah, Anda juga harus ke agensi atau mungkin menginap di penginapan. Kemudian jika majikan kui di rumah, Anda boleh membersihkan rumah
kamar majikan, tapi kalau majikan tidak di rumah, Anda tidak diperbolehkan membersihkan kamar majikan. Apakah ada hal yang sama? Bahkan sampean kerja 5 tahun lebih di majikan itu, sampean tidak dikasih kunci rumah oleh majikan Anda. Apakah ada yang sama? Silahkan komen. Jadi intinya Mbak Ikwi nggak nyaman kerja di situ karena Mbak Ikwi terlalu cemburu. Nanti kalau cemburu sampai masak, ku dilihat dari belakang oleh Mbak perempuan. Jadi kalau sampai masak, dia akan memperhatikan sampai diam-diam. Lu yang bikin Mbak nggak seneng. Jadi intinya sampai masak nih, tiba-tiba dia iki diam-diam memperhatikan sampean dari belakang. Kemudian kalau sampai nanti fokus sama masak, tiba-tiba dia berada di sampingmu, di belakangmu. Terus sampean mau ngambil barang nih, sampean kaget karena dia di belakangmu. Takutnya nanti sampean ngambil barang, panci dia kesamplok, terus gimana? Apakah ada yang mengalami hal yang sama ketika masak? Anda itu dilihat dari belakang, sampean nggak melihat nih, tapi dari ekor mata Anda, sampean melihat bahwa oh ada orang di belakangnya. Ada orang di belakang sampean. Apakah ada seperti itu? Jadi apa yang Anda lakukan di rumah tersebut itu dipantau oleh Mbak. Nggak ada CCTV, tapi CCTV hidup yang memantau Anda 24 jam. Bahkan ketika masak pun dipantau. Bahkan ketika sampai neng toilet pun ku dijami. Apakah ada? Bahkan ketika awakmu belanja ku dijami. Bu masih awak belanja cepet, nanti ujung-ujungnya kemloy ke lemaiso. Cuma tahu kotoa. Jadi ketika sampean kui belanja, setiap kali belanja mesti diarani suiman seperti itu. Apakah ada hal yang sama? Silahkan komen. Semoga dengan ada pembahasan seperti ini bermanfaat. Yang penting pokoknya saran saya, selama Mbak Ikwi tidak melakukan pemukulan, silakan tetap bertahan di situ. Sekalipun Mbak cerewet, tetap silakan bertahan di situ Mbak. Jangan sampai Anda memutuskan kontrak kerja, kui masih bisa diatasi walaupun memang agak menjengkelkan. Tetapi yang penting sampean gajian, lek dinesoni mlebu kuping kene, keluarkan kuping ini maca ae masa bodoh, maca ae nggak peduli dan ora urus kehidupan dia. Yang penting sampean kerja, wah istirahat, wah ya gajian, wah ya belanja, terus wah ya beli makanan ya beli makanan. Intinya kerjalah dengan santai, nggak usah merespon dia. Nanti sampean sakit hati sendiri, ujung-ujungnya sampean nggak betah. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.